Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Kuliah Fitri Sains MSI, selaku salah satu dosen pengampu untuk mata kuliah Perdagangan Internasional pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi S1 Ekonomi Pembangunan di UPN Veteran Jakarta. Dan baiklah, di sini adalah untuk video pembelajaran untuk pertemuan ke-7 ya, di mana pada pertemuan yang ke-7 ini kita akan membahas tentang neraca pembayaran internasional. Dan apa saja sekiranya yang akan kita pelajari atau kita bahas atau learning objektif ya pada pertemuan yang ke-7 hari ini. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja ya untuk video pembelajaran untuk pertemuan ke-7. Kali ini tentang neraca pembayaran internasional. Nah, tujuan pembelajarannya adalah pertama kita harus memahami dulu apa itu neraca pembayaran. Mungkin sebelumnya teman-teman sudah mengenal apa itu neraca pembayaran atau balance of payment ya pada mata kuliah yang lain ya. Terus apa saja sih bentuk transaksi internasional yang bisa digunakan ya dalam suatu perdagangan internasional, dan bagaimana cara penanggulangan ya apabila terjadi defisit ya terhadap rekening pada transaksi berjalan. Nah, neraca pembayaran ya atau balance of payment itu ya didefinisikan sebagai catatan statistik atau transaksi internasional suatu negara pada akhir periode waktu tertentu yang disajikan dalam bentuk pencatatan buku ya. Jadi ini hampir mirip seperti catatan akuntansi ya. Nah, bentuknya seperti apa? Mungkin kalian nanti bisa lihat ya pada website Bank Indonesia ataupun website dari Kementerian Perdagangan ya. Nah, BOP ini atau Balance of Payment ini mempunyai dimensi waktu yang sama sebagai akuntansi pendapatan nasional, bagian dari pendapatan nasional suatu negara. Nah, ada 3 alasan ya kenapa kita harus memahami tentang neraca pembayaran tersebut atau Balance of Payment ya, karena BOP itu menyediakan informasi yang mendalam tentang bagaimana permintaan dan juga penawaran dari suatu mata uang di suatu negara ya, seberapa kuat ya posisi mata uang suatu negara tersebut pada perdagangan internasional. Data BOP ya atau balance of payment suatu negara merupakan sinyal tentang potensi sebagai partner bisnis bagi dunia. Ya, biasanya kalau mata uangnya kuat ya atau terapresiasi ya, maka akan menjadi sinyal ya kepada negara-negara lain untuk bisa berpartner bisnis. Nah, data BOP dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja negara dalam persaingan ekonomi internasional juga ya. Nah, dalam transaksi yang menghasilkan penerimaan dari luar negeri akan dicatat sebagai kredit ya. Nah, hampir mirip ya dengan catatan akuntansi, sedangkan transaksi yang meningkatkan pembayaran kepada luar negeri akan dicatat sebagai debit ya. Jadi yang masuk itu adalah masuk ke kredit, sedangkan keluaran ada dicatat sebagai debit ya, atau yang minus. Nah, permintaan dan penawaran terhadap rupiah dikaitkan dengan penawaran atau permintaan terhadap valuta asingnya. Jadi dalam balance of payment ini diharapkan adalah dari sisi kredit dan sisi debitnya itu adalah seimbang ya. Diharapkan adalah posisi terbaiknya dan sebaliknya. Lalu apa aja bentuk transaksi internasional tersebut? Ya, transaksi internasional suatu negara bisa dikelompokkan menjadi 3 tipe utama. Ada rekening transaksi berjalan, rekening modal, dan juga rekening cadangan resmi. Rekening transaksi berjalan ini contohnya ada ekspor dan impor dari barang atau jasa. Sedangkan rekening modal itu adalah semua pembelian dan penjualan aset ya, seperti saham, obligasi, rekening bank, real estate, dan juga bisnis. Ya, semua hal yang berbentuk modal itu masuk kepada rekening modal. Sedangkan rekening cadangan resmi meliputi semua pembelian dan penjualan aset-aset cadangan internasional ya, ini lebih ke cadangan devisa ya, seperti dolar, falas, emas, SDRS. Apa itu SDRS? Itu atau special drawing rights ya,
atau sebuah hak penarikan khusus. Nah, SDRS ini adalah aset cadangan mata uang asing ya, sebagai pelengkap ya dari mata uang dari negara tersebut ya. Namun ini bukan mata uang yang disahkan untuk transaksi internasional ya, tapi hanya sebagai cadangan mata uang pelengkap yang juga ditetapkan oleh IMF. Nah, mari kita breakdown satu-satu. Apa itu rekening transaksi berjalan ya? Rekening transaksi berjalan dibagi menjadi 4 kategori juga ya. Tadi ada perdagangan barang, jasa, pendapatan faktor, dan transfer unilateral. Nah, perdagangan barang menunjukkan ekspor dan impor atas barang nyata seperti minyak, gandum, pakaian, mobil, komputer, ya seperti bahan gas ataupun migas ya biasanya ya di catatan balance of payment tersebut ya. Nah, semua transaksi itu dicatat ya dalam sebuah neraca pembayaran. Jasa juga, jasa meliputi pembayaran dan penerimaan jasa-jasa, baik jasa hukum, konsultasi, rekayasa, apalagi tuh dan juga royalti ya, dan hak paten untuk kekayaan intelektual itu juga masuk ke jasa. Premi asuransi, fee dari pengapalan ya, kalau yang namanya kita melakukan perdagangan internasional kan kita perlu apa ya, shipping barang ya antara satu negara dengan. Nah, biasanya itu dengan menggunakan kapal dan juga pengeluaran untuk bagi turis-turis asing juga masuk ya. Nah, sedangkan perdagangan dalam jasa ini sering juga disebut dengan perdagangan tidak nyata biasanya. Nah, ada beberapa pendapatan dan juga tadi ada juga pendapatan faktor ya. Pendapatan faktor ini berisi sebagian besar pembayaran dan penerimaan atas bunga dividen dan pendapatan lain dari investasi luar negeri yang telah dibuat sebelumnya. Nah, yang terakhir adalah transfer unilateral ya. Ini meliputi pembayaran tak terbalas ya, seperti bantuan luar negeri. Nah, itu yang ya bisa dikatakan seperti hutang ya, reparasi, hibah resmi, swasta, dan hadiah bisa jadi ya. Nah, unilateral transfer ini hanya mempunyai satu arah arus tanpa menghilangkan arusnya. Jadi, satu arusnya. Jadi, bukan hutang sejatuhnya. Jadi, nggak perlu dibalikin ya uangnya ya, transfer unilateral ini. Nah, biasanya tujuannya untuk menjaga aturan pencatatan ganda dari transfer unilateral dipandang sebagai suatu tindakan membeli atau goodwill ya dari penerima ya. Nah, neraca transaksi rekening berjalan, khususnya neraca perdagangan, biasanya cenderung sensitif ya terhadap perubahan nilai tukar ya. Nah, ketika mata uang suatu negara itu terdepresiasi ya terhadap mata uang partner ya, anggaplah rupiah terdepresiasi terhadap dolar, maka ekspor negara tersebut cenderung meningkat ya, dan impornya akan menurun ya. Dan ini akan memperbaiki neraca perdagangan pada negara tersebut. Nah, efek dari depresiasi mata uang ya pada neraca perdagangan suatu negara dapat lebih kompleks daripada yang digambarkan ya. Biasanya pola reaksinya atas neraca perdagangan terhadap depresiasi disebut dengan J-curve effect ya. Dan berikutnya adalah menggunakan rekening modal ya. Rekening modal itu kan tadi mengukur perbedaan yang termasuk dalam transaksi rekening modal adalah semua yang berbentuk modal ya, ada aset portfolio ya dan saham dan lainnya. Dan jadi rekening modal ini bisa mengukur perbedaan antara penjualan aset satu negara kepada luar negeri dengan pembeliannya terhadap aset-aset luar negeri. Jadi aset to aset ya pengukurannya. Penjualan atau pembelian atas aset-aset tersebut dicatat sebagai kredit dan juga debit ya, yang akan menghasilkan arus masuk ya dan juga harus keluar nantinya. Nah, rekening modal bisa dilihat ada 3 kategori ya, ada investasi langsung, portofolio, dan investasi lainnya. Dan yang terakhir adalah rekening cadangan resmi ya. Nah, mirip ya, cadangan resmi ini hampir berupa aset juga ya, atau aset-aset cadangan resmi, tapi aset yang dimiliki oleh negara tersebut ya, seperti emas, falas, SDR tadi ya, atau pinjaman baru dari bank sentral luar negeri. Nah, aset-aset cadangan resmi ini digunakan oleh bank sentral untuk melakukan pembayaran bersih kepada luar negeri ketika karena terjadinya BOP yang defisit ya, balance of payment-nya itu defisit ya.
Nah, pembayaran defisit dapat juga dilakukan dengan meminjam dari bank sentral luar negeri. Kenapa kita harus ya menyimbangkan kembali pembayaran defisit ya? Tadi kembali lagi ke teorinya ya, bahwasanya balance of payment itu ya diharapkan kondisinya adalah seimbang ya, baik dari sisi kredit ataupun sisi debitnya. Nah, jika BOP itu surplus, maka bank sentral dapat membayar hutang luar negerinya ya dari sisanya tadi. Tadi kan kita berharap ya bahwasanya itu seimbang. Nah, sisanya itu sebagai alat pembayaran hutang ke luar negeri atau memperoleh aset cadangan tambahan dari luar negeri atau mungkin dari surplus neraca perdagangan tersebut kita cadangan devisa kita semakin bertambah. Nah, ini cadangan resmi melibatkan transaksi yang diambil oleh otoritas untuk membelanjai semua neraca atau mengintervensi di pasar falas. Nah, pada tahun 1945 ya, kesepakatan all dunia ya tentang aset cadangan internasional itu ya, bisa dikatakan sebagai aset cadangan internasional itu adalah dinilai sebagai emas, falas, atau SDR tadi atau hak penarikan khusus, dan posisi negara tersebut pada cadangan IMF. Nah, kita masuk pada bagian terakhir ya. Bagaimana untuk suatu negara melakukan penanggulangan terhadap defisit rekening transaksi berjalannya. Nah, defisit rekening transaksi berjalan dapat ditanggulangi ya dengan beberapa cara ya. Ada hal yang biasa diterapkan oleh negara-negara. Dengan cara yang pertama adalah dengan mendepresiasi mata uang ya. Depresiasi membantu mengurangi defisit perdagangan ya. Dan perubahan kurs tukar dan neraca perdagangan akan ditentukan oleh faktor-faktor ekonomi yang lebih fundamental ya. Bisa jadi pertumbuhan ekonomi, konsumsi, atau inflasi dan lain-lainnya. Nah, proteksionisme ya atau diproteksi. Pembebanan atas tarif ataupun kuota atau bentuk pengekangan lain terhadap impor luar negeri ya. Jadi untuk menjaga produk-produk dalam negeri ya. Nah, selain itu juga bisa dilakukan dengan cara ya menaikkan tingkat tabungan ya. Nah, jadi diharapkan masyarakat menabung ya, lebih banyak menabung. Jadi mengurangi tingkat konsumsi ya. Termasuk konsumsi yang paling utama adalah konsumsi dari produk luar negeri daripada mungkin masyarakat suatu negara tersebut ya mengkonsumsi produk-produk luar negeri terlalu banyak, mungkin disarankan untuk menginvestasikannya dalam tabungan ataupun investasi lainnya sehingga impor produk dari luar semakin lama semakin menurun. Nah, defisit transaksi dan yang terakhir yang keempat adalah digunakan cara dengan defisit transaksi berjalan atau mengarahkan pada pengangguran ya. Argumennya, ketika barang dan jasa diimpor merupakan pengganti barang jasa domestik sehingga lapangan kerja domestik menjadi mahal. Jadi kesempatan kerja turun. Maka dari itu, kembali pemerintah selalu mengingatkan kepada kita, cintailah produk dalam negeri supaya tidak akan terjadi lagi yang namanya defisit transaksi berjalan kita. Nah, yang terakhir adalah mengakhiri kepemilikan di luar negeri atas aset-aset domestik ya. Penghentian arus masuk modal luar negeri dengan mengurangi penawaran modal yang tersedia akan meningkatkan tingkat bunga domestik yang real. Nah, tingkat bunga lebih tinggi akan lebih merangsang tabungan karena biaya peluang konsumsi akan meningkat seiring dengan tingkat bunga realnya. Nah, oke, mungkin sekian dulu video pembelajaran dari saya tentang BOP atau neraca pembayaran balance of payment ya, di mana seperti kita bahas tadi BOP itu adalah suatu catatan yang kita susun ya secara sistematis ya untuk seluruh transaksi ekonomi yang meliputi perdagangan, barang jasa, transfer keuangan, moneter antara penduduk satu negara dengan penduduk di negara lain ya dalam satu proyek tertentu. Nah, BOP ini adalah dengan melihat BOP ini adalah kita dapat membukukan ya seluruh transaksi ekonomi internasional yang terjadi antara dua negara ya, dan juga kita bisa mengetahui ya struktur dan komposisi transaksi ekonomi internasional suatu negara. Kita juga bisa mengetahui mitra utama suatu negara tersebut dalam hubungan ekonomi internasional dan mengetahui bagaimana posisi keuangan internasional suatu negara. Jadi sangat krusial ya the balance of payment ini. Nah, maka dari itu diharapkan oleh suatu negara tersebut yang menjaga kestabilan dari BOP-nya ya, jangan sampai mengalami defisit.
Oke, mungkin sebagai post-test ya untuk video pembelajaran ini saya tinggalkan. Mungkin bisa jelaskan lagi atau berikan contoh dari penanggulangan defisit rekening transaksi berjalan yang mungkin pernah diterapkan di Indonesia menurut sepengetahuan kalian. Dan berikut sumber referensi yang bisa kalian gunakan untuk mata kuliah perdagangan internasional ini ya. Dan sekian video pembelajaran dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa, salam sehat, dan salam bela negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.